Ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan kerusuhan atau keributan di ruang digital seperti medsos tidak masuk dalam delik pidana Undang-Undang IT. Ini kemenangan luar biasa loh. Sebab berdebat di medsos tidak bisa terancam dipidana. Wong debat lewat tulisan sak kenceng-kencengnya kan tidak berimbas pada apapun. Wes, ini pokoknya sip. Bagus lah, selama tidak menghina, memfitnah, atau mengadu domba. Jadi masa-masa mendatang, berbeda pendapat, lalu daudur, itu gak masalah. Begawan hanya berharap nih, ngompolnya semakin dewasa. Nek debat di medsos, termasuk komentar di ngompol di sini. Tunjukkan kita ini bukan haters. Orang-orang yang cerdas lah kita. Melainkan kritikus yang cukup punya bahan cukup lah untuk mengkritik. Orang yang kritis melihat situasi politik yang sekarang berdebat secara elegan, itu memperlihatkan citra elegan. Orang yang tidak emosional kayak para pendukungnya pemerintah itu sidik-sidik nesu, sidik-sidik menghina, jangan. Nah sekarang Begawan pengen ngupas soal Kang Deddy Mulyadi. Bicara Gubernur Jawa Barat, itu bicara soal bagaimana cara seorang politisi itu berpolitik yang benar. Meski baru menjabat 2 bulan lebih beberapa hari, tetapi kinerja Kang Deddy Mulyadi, yang sering disebut Kang Demul sebagai gubernur, itu sangat luar biasa, mantap. Kalau disebut sudah banyak banget lah dibandingkan dengan kepala daerah yang lain, baik provinsi atau kabupaten kota. Kayak nggak ada yang setara dia itu. Kalau melihat yang saya amati loh, beras-beres itu Kang Demul itu, dan itu sangat berpihak kepada rakyat. Meskipun dia disebut gubernur konten, nggak masalah. Ini tidak untuk memuji atau mempromosikan atau mengiklankan Kang Demul, tapi kalau masih 5 tahun lagi. Klaim kalau Kang Deddy Mulyadi bekerja dengan luar biasa itu agar juga bisa mendorong atau menginspirasi kepala daerah yang lain di seluruh Nusantara ini buat melakukan hal yang sama. Meniru kan tidak apa-apa demi kebaikan rakyat. Dan bila melihat berbagai situasi yang ada, kayaknya cara berpolitik Kang Demul itu nggak disukai para elit. Utamanya elit politik di mana dia bernaung. Elit politik yang berasal dari zona kekuasaan. Nek wong pinter, wong baik, wong jujur, orang banyak yang tidak disukai, biasa dalam politik. Dia dibiarkan pontang-panting loh, kesana kemari, gulung kuming menyelesaikan berbagai problem rakyat. Tadi di awal sudah ada video pembuka waktu para kepala daerah diundang rapat dengar pendapat sama Komisi 2 DPR. Lantas seorang gubernur muda, itu politisi Partai Golkar, di pertemuan sama DPR menjuluki Kang Deddy sebagai gubernur konten. Ya mungkin nggak banyak yang ngeh itu. Kalau Om Begawan paham. Julukan itu sekedar sematan, tempelan, sesuatu yang tidak krusial. Bagi Om Begawan, stigma gubernur konten nggak pas disematkan pada Kang Deddy. Buat saya, sebutan gubernur konten itu simplifikasi, menyederhanakan itu. Menganggap remeh serta tidak penting atas banyak hal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Nah, lalu diunggah di medsos Kang Deddy, padahal kita semua tahu kan, sebagai pemerhati belajar banyak, tidak sekedar mendapat informasi atas apa yang ditempuh Kang Deddy. Lo mau bagaimana apa lo? Apa yang Gubernur Kaltim katakan itu, Pak Rudi Mas'ud bilang keliru itu. Om Begawan sih sudah membaca gelagat umum. Ada narasi besar yang coba dibangun agar nama DM itu nggak membesar. Ada yang menekan-nekan, ada yang membatasi, ada yang memblok itu. Yang paling resah dan gelisah siapa lagi kalau bukan, menurut pandangan Om Begawan loh, bukan Gerindra sendiri. Mereka masih menginginkan Pak Prabowo buat kontestasi 5 tahun mendatang sebagai calon presiden untuk tahun 2029. Dan bila dia dicermati, diperhatikan atas semua yang dijalani sama ex-Bupati Purwakarta ini, harusnya loh ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa to do something. Ayolah, partai
banteng mencereng ini setidaknya merespon kebijakan atau terobosan-terobosan di Jabar. Kalau perlu petinggi-petinggi PDIP yang di DPP berikan perintah pada seluruh kepala daerah, baik provinsi, kota, dan kabupaten, tiru itu cara bekerjanya Deddy Mulyadi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahasa sederhananya bisa disebut pendekatan lah. Walaupun tidak bisa pendekatan dengan terbuka PDIP kepada Kang Deddy Mulyadi. Mau bagaimanapun. Bicara Kang Deddy ini bikin banyak partai sensi. Iya, senewan ini. Jadi uring-uringan sendiri. Walaupun sepak terjangnya sekian waktu tak di backup oleh partai di mana dia bernaung setelah dari Golkar ke Gerindra. Tapi juga seolah tidak dibanggakan oleh partai ini juga. Loh mestinya loh, ini usulnya bekawan. Partainya Bu Mega ini bermain di ruang kosong ini. Saya mengingatkan nih kepada para kepala daerah dari PDIP. Jangan pernah mengingkari atau jangan pernah tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kang Demul dalam menata Jawa Barat. Ketika dia jadi pemimpin di Jawa Barat. Contoh, copy paste kalau bisa. Dimirip-miripin gitulah. Karena benar-benar berpihak pada rakyat. Apapun yang dikatakan, asal rakyat diberikan kesejahteraan, tidak masalah. Ya, yang berhasil dihandle, diberesin sama beliau itu, semuanya berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pernahkah ada pengakuan atau perhatian yang diberikan DPP partai pada berbagai terobosannya dari Gerindra? Enggak sama sekali. Saat masih menjabat bupati, Kang Deddy masih ada di Golkar loh. Hingga terakhir jadi wakil rakyat sebelum pemilu 2024. Pria kelahiran Purwakarta ini kemudian pindah ke Gerindra dan maju bertarung sebagai calon gubernur dari Gerindra. Dan menang kemarin dalam Pilkada Serentak 2024. Dalam waktu singkat, ada banyak ide, gagasan, keputusan. Karena memang brilian itu pemikiran yang Kang Demul. Kebijakan yang diambil bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Andai mau jujur loh, di undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan gubernur tidak sejauh apa yang dilakukan saat ini. Kang Deddy memberi lebih banyak dari standar undang-undang pemerintah daerah. Melebihi kewenangan gubernur yang tertulis di pasal-pasal konstitusi kita. Lah bukankah selama ini banyak gubernur berdalih, mengerem kegiatan, membatasi diri, tidak diributkan sama urusan rakyat, di mana tidak diamanatkan sama undang-undang. Parahnya lagi, semua yang dijalankan itu tak mendapatkan apresiasi sepadan. Memang si Kang Demul tidak peduli dengan itu semua. Diancam preman aja tenang. Tidakkah pernyataan atau sebutan gubernur konten seolah-olah mau menggiring Kang Deddy ini hanya ngejar citra, pencitraan dan cuan saja, dan merendahkan tujuan mulianya. Wah, salah ini. Andai mau jeli loh mendengar respon yang diberikan atas pernyataan Pak Rudi Mas. Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi bahwa Deddy Mulyadi keluar dari Partai Gerindra dan bergabung dengan PDIP. Ia masih aktif sebagai kader Gerindra, bahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Deddy sebelumnya pindah dari Golkar ke Gerindra pada 2023 dan berhasil memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 dengan dukungan penuh dari Gerindra. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika kamu setuju dengan pandangan ini. Dan subscribe untuk terus mengikuti konten-konten kritis dan mencerahkan.